Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rum Pratama Putri dari kelas 11 Akuntansi 3, jurusan Akuntansi dari SMK Negeri 10 Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu pajak terutang sebagai tugas remedi mata pelajaran pajak saya. Oke, mari kita flashback ke belakang terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita telah mengulas sedikit tentang apa itu definisi pajak. Jadi definisi pajak sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh warga negara yang ketentuannya diatur dalam undang-undang yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti membangun jembatan, membangun tol, dan sebagainya. Sekarang sudah tahu kan tentang apa itu arti dari pajak sendiri? Lalu kita lanjut ke pajak terutang. Jadi, definisi pajak terutang sendiri adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, pajak ini diatur dalam perundang-undangan dan telah terikat. Jadi, tidak bisa berdiri sendiri karena pajak sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada masa pajak. Apa sih masa pajak itu? Masa pajak adalah masa yang digunakan untuk membayar pajak dalam 1 bulan kalender. Sedangkan tahun pajak adalah pembayaran pajak yang digunakan pada 1 tahun kalender, yaitu dimulai dari Januari sampai dengan Desember, alias 12 bulan, atau dapat melakukan pengajuan izin untuk menggunakan jangka waktu tertentu berdasarkan hukum undang-undang yang menjadi acuan. Selanjutnya kita akan membahas 3 dasar hukum yang menjadi acuan dalam pajak terutang. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH. Sedangkan yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis pajak terutang. Yang pertama yaitu ada PPH terutang atau pajak penghasilan terutang. Yang kedua yaitu ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga yaitu ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah PPH terutang. PPH terutang adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang dikenakan atas pendapatan kena pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan pasal 1 yang menjelaskan bahwa subjek pajak dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan materi jenis pajak terutang yang kedua yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai sendiri adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Faktur pajak elektronik atau e-faktur ini berfungsi untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan PPN adalah penjual atau pedagang. Namun, pihak yang berkewajiban untuk membayar PPN sendiri adalah konsumen akhir. Selanjutnya kita akan membahas dasar pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang kedua yaitu ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 atau Nomor 3 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang nilai-nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197
atau nomor 3 tahun 2013 yang mengatur mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah barang dan jasa sudah melebihi 4.800.000.000 rupiah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan, jenis dasar pengenaan pajak atau DPP yang menjadi dasar untuk menghitung pajak, terutang PPN dan PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada harga jual, yang kedua yaitu ada penggantian, yang ketiga yaitu ada nilai impor, yang keempat yaitu ada nilai ekspor, dan yang terakhir yaitu ada nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Jenis pajak terutang yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Jadi pajak ini dikenakan khusus untuk barang-barang mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Karakteristik PPNBM yang pertama yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua yaitu PPNBM dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha. Yang ketiga yaitu PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Jadi maksudnya PPNBM ini pemungutan pajaknya ditujukan langsung kepada konsumen, lalu disetorkan kepada pemerintah yang berperan sebagai pajak langsung. Karena pajak akan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual barang tersebut. Penyerahan impor barang-barang berwujud yang dipungut pada sumbernya yaitu pada saat barang diimpor memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif pajak penjualan barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Yang kedua yaitu ada ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah diatur pada ayat 1 dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur pada ayat 3 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah kita harus membayar pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh tiap-tiap warga negara karena pajak sendiri untuk membiayai fasilitas negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.